Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada video ini Rahasia Blogger akan memberikan opini seputar VPN ya. Jadi apakah berbahaya menggunakan VPN untuk AdSense atau aman-aman aja? Oke, sebelum simak penjelasannya jangan lupa ya subscribe dulu channel ini buat teman-teman yang baru bergabung. Udah oke, terima kasih ya. Jadi begini ya, jawabannya singkat aja. Apakah berbahaya menggunakan VPN untuk AdSense? Jawabannya berbahaya. Oke, berbahaya. Jadi kalau bisa teman-teman nggak usah lah klik pakai VPN atau hal-hal lain ya yang berbau-bau pakai VPN. Kalau misalnya teman-teman install di handphone VPN itu ya nggak salah. Kalau untuk bikin interaksi palsu itu berbahaya teman-teman. Gini, kenapa itu berbahaya? Pertama, ada beberapa faktor yang saya perhatiin ya dari pengalaman sendiri dan dari teman-teman ya selama saya menggunakan akun ini. Yang jelas interaksi palsu itu melanggar kebijakannya si AdSense ya. Interaksi palsu ini berlaku buat blog ataupun YouTube atau AdMob ya. Ada 3 major produk ya yang digunakan si AdSense ini, AdMob ya, AdSense for Content, blog atau website, dan ketiga YouTube ya. Udah jelas ya, klik dan tayangan tidak valid. Biasanya teman-teman kalau yang kena pakai VPN, bahasa banetnya itu udah kayak gini nih, traffic, invalid traffic atau lain-lain ya. Dan mendorong klik atau tampilan aja nggak boleh. Nah, menurut kebijakan AdSense begitu. Maksudnya ada tuh tulisan terselubung di artikel. Beberapa kali saya nemuin ya hal yang kayak gini. Misalnya kalau ingin mendownload PDF ini jangan lupa klik dulu ya untuk support kami dan lain-lain ya, bahasa-bahasa semacam itulah. Itu kan nggak boleh. Atau mendorong klik dengan secara langsung ya, nyuruh orang atau bagaimana, atau ngebayar orang buat lihat blog kita gitu, atau lihat view YouTube kita dan lain-lain ya. Belakangan saya juga ngeliat tuh di forum-forum grup YouTube yang banyak kebanet masalah VPN ini. Akhirnya apa, yang pada kebanet itu terus cari trik baru, cara aman buat nonton YouTube sendiri, atau cara aman buat klik iklan VPN yang untuk blog sendiri. Menurut VPN ini trik paling lama lah untuk ngadal-ngadalin AdSense itu. Karena ini udah lama, udah jadul banget teknik-teknik klik sendiri pakai VPN ini, udah dari dulu ada, percaya deh sama saya. Hanya triknya aja yang berbeda-beda dari masa ke masa gitu. Jadi kalau trik ini udah nggak work, pakai trik selanjutnya. Trik ini nggak work, pakai trik selanjutnya. Yang ada kucing-kucingan. Kita udah ngumpulin saldo AdSense yang udah 5 juta umpamanya, tanggal 20 sebelum gajian, sebelum nerima email, keban duluan. Wah, kan nyesek juga tuh ya. 2 bulan kita ngumpulin nunggu saldo itu, tapi pas tiba-tiba ada langsung tewas akunnya. Nah, jadi pertanyaan, kenapa nggak dibanet saat itu juga? Nah, itulah yang saya perhatiin, AdSense tuh punya bot-bot tersendiri untuk nge-scan ya, untuk nge-scan keseluruhan web kita ya, blog kita. Jadi kalau kita klik VPN tanggal sekarang nih, kadang-kadang ada tanggal 15, tanggal 18, atau tanggal 20 gitu. Mereka suka nge-scan blog kita gitu, web kita keseluruhan. Mereka bakal rejunin botnya gitu. Nanti temen-temen kalau misalnya pernah iseng kayak gitu, coba perhatiin deh, ada 100 sampai 200 bot gitu ya, berjalan berjam-jam gitu, setengah jam atau berapa. Di real time nya coba teman-teman cek di analitik, kalau emang pengen dibanet gitu ya, itu di analitik ada nanti secara real time kelihatan gitu trafficnya dari Mountain View. Nah, itu buat Google tuh, dia ngakses via Chrome browsernya tuh. Coba aja cek kalau misalnya blog teman-teman udah ada yang pernah kebanet, lihat ada spike traffic atau hal yang mencurigakan yang berasal dari Amerika ya, sumber trafficnya. Biasanya itu dia lagi nge-scan blog kita. Nggak lama setelah itu biasanya tewas tuh akun. Nah, itu bahayanya. Padahal kita klik VPN nya udah seminggu lalu, 2 minggu lalu, atau sebulan yang lalu gitu. Nah, makanya itu berbahaya teman-teman, percaya sama saya. Hal-hal yang kayak gitu tuh menurut AdSense ya udah basi kayaknya. Tapi AdSense sendiri nggak pernah ngasih tahu apa sih, gimana sih sistem deteksi mereka gitu. Mereka kalau ngeban tuh nggak pernah ngasih tahu kalau traffic invalid. Udah dia tulis aja invalid traffic gitu, tanpa memberitahu dari mana penyebabnya, apanya, dan gimana. Karena mereka ingin menjaga sistem deteksi yang eksklusif menurut mereka gitu. Teman-teman tahu lah ya, yang udah pernah keban pasti ada bahasa-bahasa yang kayak gitu di emailnya.
itu dijelas ya, interaksi palsu tuh nggak boleh. Mau nonton YouTube pakai VPN atau apa nggak boleh. Saya yakin Google juga bukan bukan perusahaan teknologi yang cemen ya, udah pasti dia juga ngumpulin IP VPN, mau itu yang premium lah atau yang free gitu kan. Kalau ada menurut beberapa teman-teman ada tuh ya yang kalau bisa pakai VPN premium. Oke lah, kalau VPN premium mungkin dia menjaga eksklusivitas ya. Cuma AdSense itu kan pasti punya sistem deteksi lain kayak habit ya, kebiasaan, cookies kita, atau ya kebiasaan pengguna sebelumnya dan setelah itu gitu. Misalnya sebelumnya pendapatannya cuma 10.000 per bulan gitu, tiba-tiba melonjak jadi 2 juta atau 3 juta gitu. Nah dia bakal ngelihat kebiasaannya apa sih, itu kenapa ini bisa spike gini, dari pendapatannya bisa meningkat tajam gitu. Nah pas deteksi ternyata waduh banyak sumber traffic nih yang dari Amerika ya kan, IP-nya itu aja lagi. Nah berarti teman-teman pakai VPN yang itu aja, negaranya berbeda. Cuma IP VPN itu kan IP massal ya biasanya ya, setahu saya nggak terlalu paham sih masalah VPN ini. Terus sumber traffic dan bahasa ya jelas aja, misalnya gini, blog teman-teman blog bahasa Indonesia, tiba-tiba datang yang ngeklik itu dari Amerika atau trafficnya sumbernya Australia, Kanada, Prancis gitu. Itu mungkin banget, bukannya nggak mungkin, tapi apa iya gitu kan. Sedangkan Google sendiri punya penelusuran yang sistemnya mendeteksi lokasi kita, dalam arti geolokasi ya. Jadi Google akan mengangkat artikel-artikel sesuai bahasa yang digunakannya gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita bahasa Indonesia, otomatis ranking kita akan lebih bagus di artikel-artikel bahasa Indonesia. Kecuali kalau di webmasternya kita bikin geotarget tersendiri nih, geolokasi, set target negara. Saya udah pernah bikin ya videonya cara set target negara, umpamanya ke Amerika. Tapi kalau itu bahasa Indonesia pun curiga juga lah, itu mayoritas yang klik kok dari Amerika semua, yang dari Indonesia kemana gitu. Klik VPN ini biasanya didorong karena pemasukan AdSense yang nggak ada, yang segitu-segitu aja atau ya kurang gitu. Itu karena sumber trafficnya udah pasti, sumber trafficnya turun, kebelet AdSense, akhirnya pakai VPN atau pakai cara-cara yang seperti itu buat meningkatkan income mereka gitu. Kayak teman-teman ini saya nggak saranin, kenapa? Karena daftar AdSense itu sekarang susah, percaya sama saya susah. Nggak seperti 1 atau 2 tahun sebelum COVID, atau sebelumnya sih lebih susah juga, lebih susah. Sekarang di era 2015, 2018, 19 lah masih agak gampang tuh. Sampai dulu yang kalau saya lihat di forum-forum jualan AdSense itu sampai 100.000 per akun sebelum AdSite ya. Sebelum AdSite itu sampai dijual di bandrol segitu per akun. Itu karena daftarnya gampang banget. Belakangan jadi lebih mahal lagi nih harganya karena emang susah. Indikatornya sih dari situ aja. Oke, jadi kesimpulannya gini teman-teman ya, apakah menggunakan VPN itu berbahaya atau enggak? Jawabannya iya, jelas berbahaya, karena itu melanggar kebijakan AdSense dengan membuat interaksi palsu atau klik tidak sesuai dengan minat pengunjung. Kedua, IP VPN tuh mayoritas, apalagi IP umum ya, biasanya yang dipakai kan IP-nya itu aja. Paling beberapa bulan sekali mereka ngupdate IP baru gitu. Tapi kalau yang VPN premium sih mereka akan menjaga, sebenarnya menjaga eksklusivitasnya. Tapi bukan berarti itu pun aman buat AdSense ya, buat klik atau buat tayangan palsu, itu belum tentu gitu. Kedua, sumber traffic dan bahasa. Terus ada lagi, bang kok ini teman saya aman-aman aja, 1 tahun dia udah klik pakai VPN begini-begini aja gitu ya kan, aman-aman aja. Ya itu sih terserah teman-teman mau ngikutin yang minoritas apa yang mayoritas gitu. Yang minoritas mungkin dia main klik VPN aman, dia nggak bakalan share tuh triknya gimana, karena kalau di share udah pasti jadi umum, udah semakin umum semakin bahaya, semakin ke notice Google. AdSense sering loh ngadain banet matsal. Dari dulu kan ada tuh ya klik VPN biasa ya kan, saling klik pakai VPN, terus main ini cookies biar kliknya lebih gede, yang tampil iklan itu banyak ya kan, maksudnya iklan-iklan paus lah istilahnya. Ada lagi admob pakai metode nuyul dan sebagainya. Nah itu kan lama-lama kebanet juga. Nah, terus mereka cari lagi trik yang lebih aman lagi, trik lebih aman lagi. Percaya kalau kayak gitu hidup kagak tenang. Itu aja. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan penjelasannya
cukup jelas ya mengenai VPN ini, baik untuk AdMob, YouTube ataupun blog. Ini sama-sama berbahayanya, mendingan jangan. Oke. Cuman kalau teman-teman punya pendapat lain atau ada pengalaman lain masalah VPN ini, boleh kirim di komentar ya, biar kita saling diskusi. Saya juga nggak mau opini saya ini jadi absolut gitu, yang paling benar atau yang mutlak ya, enggak. Saya juga butuh pengalaman dari teman-teman sendiri mengenai VPN ini, biar kita bisa belajar sama-sama. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.